Kami udah masuk di rumah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan tak lupa pula selawat berikan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat kami kepada Ibu DPL, Ibu Elisha Wulandari, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi akhir KKN. Dan sebelum itu, maka izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari grup KKN 107. Yang pertama ada Putri Zahra Bilqis, kemudian ada Nadia Fitri, dan saya sendiri, Teguh Muhammad Maulana Akbar, dan ada Nasrah, yang terakhir ada Fatia Maharani. Begitu. Baiklah, saya ingin menjelaskan sedikit tujuan KKN. Yang pertama yaitu sebagai wujud orientasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa tentang kondisi yang terdapat pada masyarakat dan bagaimana cara mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Dan yang ketiga yaitu untuk menciptakan relasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan unsur-unsur masyarakat secara langsung dalam rangka membuat kegiatan sosial yang berdampak langsung sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mahasiswa dan mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan pengetahuan yang benar seputar COVID-19 sebagai penanggulangan dini selama pandemi berlangsung. Dan presentasi pertama akan saya berikan sendiri, yaitu mengenai Desa Gampung Tanjung, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Begitu. Berikut adalah foto dari Desa Gampung Tanjung, Aceh Timur. Begitu. Desa Gampung Tanjung ini memiliki dua dusun, yaitu yang pertama adalah dusun bahagia dan yang kedua yaitu ada dusun sosial. Dan saya ingin menjelaskan sedikit profil tentang Desa Gampung Tanjung ini. Jadi jika ditinjau dari segi geografis, maka daerah ini merupakan dataran rendah dan merupakan pesisir pantai, begitu. Dan jika ditinjau dari segi pendidikan, maka rata-rata masyarakat di daerah ini pendidikan akhirnya adalah lulusan SMP. Sangat memprihatinkan, bukan? Dan kemudian dari segi ekonomi sendiri, dominannya masyarakat daerah Gampung Tanjung ini bekerja sebagai petani dan nelayan. Dan untuk sosial budaya, masyarakat Desa Gampung Tanjung ini masih erat begitu dengan budaya-budaya lokal. Misalnya terbukti dari kegiatan-kegiatan lokal seperti pesiju, kenduri laut, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang saya lakukan begitu. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang persiapan kegiatan sebelum melakukan kegiatan secara langsung. Yang pertama itu ada pengajian daring, begitu. Jadi persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama itu mengatur materi, dan yang kedua yaitu mengundang pemateri, misalkan dari ustadz-ustadz di daya atau bisa jadi saya sendiri begitu. Dan kemudian persiapan yang selanjutnya saya lakukan adalah mengundang partisipan. Dan program kedua yaitu adalah edukasi penanaman dan pemanenan ubi.
Jadi persiapan yang saya lakukan itu survei lahan, survei untuk mengecek bagaimana kondisi lahan tersebut, apakah cocok untuk perkebunan atau tidak. Dan selanjutnya saya melakukan persiapan peralatan, yaitu seperti menyediakan cangkol dan misalnya dari batang ubi gitu. Dan tentunya saya juga melakukan mengundang partisipan. Kemudian untuk gotong royong sendiri, saya memiliki dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Persiapan yang saya lakukan yaitu yang pertama tentunya saya menerima undangan terlebih dahulu dari misalnya ada tahap 1 itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan tahap kedua itu dari Desa Gampung Tanjung sendiri. Persiapan kedua saya menyiapkan peralatan misalnya seperti cangkul, gitu, sapu dan lainnya. Dan tentunya persiapan terakhir adalah mengundang partisipan. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan sendiri, misalnya pengajian daring, saya lakukan itu setiap minggunya. Untuk waktunya saya lakukan itu pukul 8 waktu Indonesia Barat, kira-kira setelah salat Isya begitu. Tempatnya di rumah masing-masing. Kemudian ada untuk pelaksanaan edukasi penanaman dan pemanen ubi, saya lakukan pada tanggal 14 dan 17 Juni. Untuk pukulnya sekitar jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Desa Gampung Tanjung. Dan untuk kegiatan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, saya lakukan pada tanggal 11 dan 16 Juni. Untuk tahap satunya pada pukul 7 pagi dan untuk tahap 2-nya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Jembatan Idi, Kuala Idi, Sungai Kedegroba, dan Desa Gampung Tanjung. Gitu. Untuk hasil kegiatan sendiri, alhamdulillah banyak masyarakat yang telah menguasai beberapa ilmu tajwid, Al-Quran, dan irama-irama tilawah. Begitu. Alhamdulillah masyarakat banyak yang merespon kegiatan ini dengan positif. Begitu. Dan hasil kegiatan kedua yaitu edukasi penanaman dan pemanenan ubi. Alhamdulillah masyarakat juga termotivasi dan tergerak untuk melakukan budidaya tanaman ubi, mengetahui teknik penanaman dan merasakan manfaat hasil panen. Untuk kegiatan ini dirasa positif juga begitu. Terbukti dari banyaknya partisipan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, hasilnya banyak tempat-tempat yang dahulunya kotor sekarang menjadi bersih dan asri. Dan pada kegiatan ini juga mendapat respon positif dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat Desa Gampung Tanjung. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit mengenai testimoni masyarakat. Berikut adalah cuplikan dari pendapat masyarakat mengenai KKN yang telah berlangsung. Alhamdulillah dari hasil testimoni yang telah dilaksanakan berlangsung, banyak masyarakat yang mengapresiasi program ini. Terbukti dari masyarakat yang mendukung beberapa program yang telah dilaksanakan. Masyarakat juga memberikan harapan agar program KKN yang mahasiswa Unsyah lakukan ke depannya terus dapat berkembang. Dan untuk total biaya pengeluaran saya pribadi, saya mengeluarkan sekitar Rp264.000. Berikut adalah dokumentasi pada seluruh kegiatan yang saya lakukan. Sekian dari saya. Berikutnya presentasi kedua akan dijelaskan oleh Nasrah dan Fatia Maharani. Tolong
voice-nya diaktifkan biar kami dapat mendengarkan suaranya. Tolong agar tidak di unmute ya, begitu. Baiklah, dipersilakan kepada Saudara Fathia dan Nasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang telah dia sampaikan. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya. Jadi nama saya Nasrah, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Jadi di PPT saya atau laporan kegiatan KKN, di situ ada spanduk dan saya telah menjelaskan bahwa saya KKN di Desa Lamarajut, Kecamatan Kutamalaka. Jadi selanjutnya program yang pertama yang saya laksanakan di Desa Lamarajut, penyemprotan disinfektan. Jadi deskripsi kegiatannya, penyemprotan cairan disinfektan ke rumah-rumah warga dan fasilitas umum seperti musola, tempat pengajian, sebagai salah satu bentuk pencegahan dari penyebaran virus corona. Manfaatnya, penyemprotan cairan disinfektan yang mengandung bahan kimia diharapkan untuk membunuh virus corona pada permukaan benda-benda yang sering disentuh. Dan di samping juga ada foto bersama Dinas Kesehatan Aceh Besar. Selanjutnya juga ada hambatan dan solusi. Jadi hambatannya itu cairan disinfektan dapat dengan dosis berlebihan dapat menyebabkan efek samping. Dan solusinya itu juga menggunakan dosis dengan perbandingan yang telah disarankan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 di Desa Lamarajut. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Maharani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit program-program yang udah saya dan Nasrah jalanin selama 2 bulan di Desa Lamarajut, Kecamatan Kutamalaka, Kabupaten Aceh Besar. Jadi program-program yang pertama ada pembagian masker dan pembagian hand sanitizer. Jadi deskripsi kegiatan pembagian masker dan pembagian hand sanitizer yaitu suatu langkah yang sangat penting dilakukan saat pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya masker tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan selalu memakai masker saat keluar dari rumah. Terus manfaat masker, masyarakat sangat antusias dalam menerima masker dan hand sanitizer. Kami membagikannya kepada masyarakat Gampung Lam Arajut dan kami lebih mengutamakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan kepada masyarakat yang rentan usianya seperti nenek-nenek yang ada di desa tersebut. Terus selanjutnya ada hambatan dan solusi. Hambatan dan solusinya selama kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer tidak ada faktor yang menghambat terlaksananya pembagian masker. Terus ada foto saat pembagian masker kepada nenek-nenek. Terus ada pembagian masker untuk anak-anak Gampung Lam Arajut. Dan selanjutnya ada pembagian hand sanitizer. Hasil yang telah dicapai, kegiatan ini terlaksana alhamdulillah lancar di hari Senin pada tanggal 18 Mei 2020 di Gampung Lam Arajut. Selanjutnya ada
pembagian brosur cara penanganan dan cara pencegahan COVID-19. Terus deskripsi kegiatannya, pembagian brosur, cara pencegahan dan penanganan COVID mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ tubuh selama pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat Gampung Lam Aracut. Manfaat-manfaatnya memberikan brosur kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan tubuh yang baik dan benar agar kesehatan tubuh tetap sehat. Dan apabila ke rumah sakit, di saat darurat dan di saat emang di saat penyakit itu lebih parah. Dan untuk mencegah penyebaran virus dari pandemi COVID-19. Terus selanjutnya ada hambatan dan solusi. Hambatannya alhamdulillah selama pembagian brosur tidak ada hambatan apa-apa. Solusinya melakukan sosialisasi secara langsung ke rumah dengan menerapkan protokol COVID-19 di Desa Lam Aracut. Terus selanjutnya ada hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai kami lakuin pembagian brosur pada tanggal 18 Juni 2020 pada hari Kamis di Desa Lam Aracut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nasrah. Jadi selanjutnya juga itu program dari kami pembagian sembako. Jadi deskripsi kegiatannya itu pembagian bahan-bahan pokok kepada masyarakat Desa Lam Aracut untuk tetap stay di rumah selama pandemi COVID ini. Dan manfaatnya itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ini susah dikarenakan pandemi COVID-19. Dan di situ juga ada foto bersama warga masyarakat Lam Aracut yang memang sangat butuh bantuan COVID-19. Selanjutnya juga ada hambatan dan solusi. Jadi hambatannya itu banyak masyarakat yang meminta bantuan saat adanya pembagian. Maka dari kami pembagian sembako secara merata dibagi di Desa Lam Aracut. Dan solusinya itu koordinasi kembali dengan wajib agar diberi sebelumnya dalam pembagian sembako. Dan hasil kegiatan tersebut kami laksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei di Desa Lam Aracut. Dan selanjutnya saya juga ingin menambahkan sedikit, kami juga ikut berpartisipasi dengan warga masyarakat Lam Aracut dalam kegiatan pembersihan lingkungan masyarakat. Jadi di saat pembersihan lingkungan di Gampung Lam Aracut, kami berpartisipasi bersama Geci Gampung Lam Aracut. Dan maka dari itu dengan melakukan pembersihan lingkungan, kami juga mengikuti protokol-protokol COVID-19 di Desa Lam Aracut. Mungkin dari kami berdua mungkin hanya ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Teguh Muhammad Maulana Akbar. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Sekian dari presentasi kelompok 107. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.